Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Alsyanuraini dari 11 IPS 3. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai Kabinet Nasir. Indonesia pernah mengalami beberapa kali pergantian kabinet pasca perubahan sistem negara dari serikat menjadi kesatuan selama periode 1950 hingga 1959. Pergantian yang cenderung singkat ini disebabkan perbedaan kepentingan di antara partai-partai. Salah satu kabinet yang pernah ada di Indonesia pada masa demokrasi liberal adalah Kabinet Natsir. Sebelum kita lanjut ke materinya, ada beberapa istilah-istilah yang terdapat dalam video. Yang pertama, ada koalisi dan oposisi. Apa sih koalisi dan oposisi? Koalisi adalah gabungan dua partai atau lebih untuk membuat sebuah sistem pemerintahan sendiri, sedangkan oposisi bertentangan dengan sistem koalisi. Yang kedua, ada mosi. Menurut KBBI, mosi adalah keputusan rapat. Misalnya, parlemen yang menyatakan pendapat atau keinginan para anggota rapat. Ketiga, ada Kabinet Indonesia. Kabinet Indonesia adalah bagian dari cabang eksklusif dalam pemerintahan Indonesia. Kabinet terdiri atas para menteri dan pejabat lainnya yang ditunjuk dan diberhentikan oleh presiden. Kabinet Nasir adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan Kabinet Nasir didasarkan atas keputusan Presiden Republik Indonesia di nomor 9 tahun 1950. Kabinet Nasir merupakan kabinet pertama yang mengawali era demokrasi liberal pasca pemberlakuan Undang-Undang Dasar. Susunan Kabinet Nasir terdiri atas koalisi Partai Masyumi dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Namun, seiring waktu lantaran tidak diikutkan dalam pembentukan struktur kabinet, PNI memilih memisahkan diri. Partai yang didirikan oleh Soekarno pada 1927 tersebut akhirnya menjadi oposisi bersama Partai Komunis Indonesia atau PKI dan Partai Murba atau Musyawarah Rakyat Banyak. Kabinet Nasir ini dilantik pada tanggal 6 September 1950 dengan Muhammad Nasir dari Partai Masyumi sebagai Perdana Menteri, dan Kabinet Nasir ini bertugas sejak 7 September 1950 hingga 21 Maret 1951. Selanjutnya ada latar belakang Muhammad Nasir. Muhammad Nasir lahir di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, tepatnya pada tanggal 17 Juli 1908. Muhammad Nasir adalah seorang ulama, politikus, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan pendiri sekaligus pemimpin partai politik Masyumi dan tokoh Islam terkemuka Indonesia. Selanjutnya ada susunan Kabinet Nasir. Berikut adalah susunan Kabinet Nasir. Yang pertama, Perdana Menteri yaitu Muhammad Nasir, Wakil Perdana Menteri C. Sultan Hamengkubuwono IX, Menteri Dalam Negeri Asaat, Menteri Luar Negeri Muhammad Roem, Menteri Keamanan Rakyat Abdul Halim yang berhenti pada 8 Desember 1950 dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX diangkat pada 8 Desember 1950, Menteri Kehakiman Wongsonegoro, Menteri Penerangan MAP Lau Pesi, Menteri Keuangan Safrudin Prawira Negara, Menteri Perdagangan dan Industri Sumitro Jojo Hadikusumo, Menteri Pertanian Tandiono Manu, Menteri Pekerjaan Umum dan Rekonstruksi Herman Johannes, Menteri Sosial F.S. Haryadi, Menteri Perhubungan Juanda, Menteri Kesehatan J. Leimena, Menteri Agama Wahid Hasjim, Menteri Tenaga Kerja Panji Suroso, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bahdar Johan, Menteri Negara Harsono Cokroaminoto. Selanjutnya ada program kerja. Kabinet ini mempunyai program kerja utama, diantaranya 1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. 2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan. Ketiga, menyempurnakan organisasi angkatan perang. Keempat, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. Kelima, memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Selanjutnya ada kebijakan Kabinet Nasir. Prestasi Kabinet Nasir kendati hanya berusia kurang dari 1 tahun. Kabinet Nasir berhasil menjalankan program kerja dan kebijakannya. Kebijakan Kabinet Nasir yang berhasil dilakukan meliputi 1. Di bidang ekonomi, ada Sumitro Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Kedua, menetapkan prinsip bebas aktif dalam kebijakan politik luar negeri
negeri Indonesia. Ketiga, pada masa Kabinet Nasir, Indonesia masuk sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keempat, berlangsung perundingan antara Indonesia dengan Belanda untuk pertama kalinya mengenai Irian Barat. Selanjutnya ada penyebab jatuhnya Kabinet Nasir. Pertama, karena adanya mosi Hadikusumo dari PNI yang menuntut supaya pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1950 tentang pemilihan anggota Lembaga Perwakilan Daerah. Kemudian, setelah dilakukan pemungutan suara di parlemen, mosi Hadikusumo diterima. Hal tersebut ternyata menyebabkan Menteri Dalam Negeri mengundurkan diri. Yang kedua, saat kondisi tersebut mengakibatkan hubungan antara kabinet dan parlemen tersendat. Yang ketiga, penerapan Sumitro Plan yang tidak bisa berjalan dengan maksimal. Hal itu karena para pengusaha yang mendapatkan bantuan justru menyelewengkannya, sehingga banyak tidak mencapai sasaran. Selain itu, upaya perjuangan dan diplomasi mengenai masalah Irian Barat mengalami kebuntuan, alias mengalami kegagalan. Keempat, banyak gerakan kedaerahan yang berusaha melakukan pemberontakan kepada pemerintah, semisal Gerakan DI atau TII, Gerakan Andi Aziz, Gerakan APRA, dan Gerakan RMS. Hal-hal tersebut menjadi penyebab jatuhnya Kabinet Nasir. Kemudian Kabinet Nasir menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 21 Maret 1951.